Kalau kita bicara cara mempercepat terjadinya sebuah keinginan kita. Nah, ini sebuah hal yang menarik ya. Bagaimana caranya kita mempercepat sebuah keinginan menjadi kenyataan? Emang ada mas caranya? Ada dong, dan ini masuk akal banget. Yuk kita simak. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba deh, sekarang langsung aja. Pernah gak sih kamu mengalami situasi seperti yang saya gambar? Pernah atau tidak dirimu merasa bosan ya jujur? Bosannya bukan menunggu sebuah kejadian menjadi kenyataan doang, tapi dengan pertanyaan yang sering kamu tanyakan, kenapa ya kok saya bisa begini terus? Kapan permintaan saya terkabul? Sedih banget ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana caranya supaya kalau kita nih ingin menjadi orang sukses dalam hal apapun, baik itu asmara ataupun karir, ada nggak sih cara yang paling tokcer gitu mas, supaya kita bisa mencapai tujuan dengan baik? Jawabannya ada banget. Cuman satu. Apa itu mas? Kalau kita ingin keinginan cepat tercapai, berdamailah dulu dengan keinginan kita. Titik, nggak ada koma. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana mas caranya kita bisa berdamai dengan keinginan kita? Nih, kita bahas satu-satu ya. Ini penting loh. Nomor satu, coba deh. Sekarang juga kita ingat peristiwa di mana dulu kita ngerasa sial, tapi ternyata kita sadar bahwa kesialan itu kita butuh. Nah, ilustrasinya kayak di depan kamu. Lihat. Ada sebuah keadaan di mana kamu ngerasa pusing. Pusingnya itu bukan karena masalah-masalah yang ringan loh, tapi justru maaf ya, masalah yang berat. Sampai beberapa waktu kemudian ada hal yang terjadi dan membuat kamu menjadi sadar sesadar-sadarnya. Tiba-tiba setelah semuanya berjalan, seiring dengan berjalan waktu, yang tadinya pusing, kamu jadi bersorak-sorai gembira. Bener. Bersorak-sorai gembiranya kamu karena dirimu tiba-tiba menyadari, kok bisa ya ada keberuntungan yang tidak terduga hadir dalam hidup saya. Dari situ kamu berpikir, ternyata kesialan saya kemarin ada maksudnya ya. Oh, akhirnya saya paham. Coba, jujur deh. Sekarang kalau saya tanya, pernah gak sih kamu mengalami hal kayak gitu? Gimana mas caranya supaya kita bisa melihat kesialan itu sebagai sebuah keberuntungan? Sederhana teman-teman. Coba berikan semuanya waktu dong. Lihat ilustrasi tadi. Dia memberikan semuanya waktu kan? Nah ini loh pertanyaan besarnya. Coba sekarang saya ingin tanya kepada kamu. Pertanyaannya sederhana. Selama ini diri kamu tuh sudah berapa lama sih memberikan semuanya waktu? Coba deh pikirin. Faktanya begini ya, ini saya punya sebuah fakta yang benar-benar sesuai kenyataan. Coba kamu renungin deh. Kesialan itu sebenarnya nggak ada. Kesialan itu hanya milik orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan, padahal skenario hidupnya belum selesai. Setuju nggak? Iya kan? Coba dipikir-pikir. Pikir-pikir kapan terakhir kali kita ngerasa sial? Emang semuanya udah selesai skenarionya? Yakin? Belum selesai. Nah, ini dia penyebab kedua kenapa diri kamu itu susah berdamai dengan keinginan. Apa mas? Diri kita tuh suka menjadi sutradara loh, dengan suka berasumsi, padahal asumsi kita tuh banyak kelirunya, banyak salahnya. Udah banyak salahnya tapi ngotot terus. Maaf ya, itu kamu bukan. Saya juga pernah kok kayak kamu. Nih, saya kasih kepada kamu sebagai sahabat saya mindset atau pola pikir yang mengobati saya. Mau? Gini. Kalau kita dalam hidup, penuhilah segala sesuatu keputusan itu dari bukti. Kalau belum ada bukti, anggap saja itu semua cuma mimpi siang bolong. Maksudnya, gini, coba lihat gambarnya. Mulai detik ini kamu katakan,
Saya nggak peduli lagi dengan suara-suara di dalam kepala saya. Selama suara ini belum terbukti benar, saya akan mengacuhkannya. Itu loh mindset yang mengobati saya menjadi lebih baik. Coba kamu pakai. Efektif. Nah, yang ketiga, yang membuat kita tidak bisa berdamai dengan keinginan kita. Apa, Mas? Stop memperkosa takdir kamu sendiri. Wah, ini kayaknya seru nih pembahasannya. Kok takdir bisa diperkosa? Bisa. Kamu sadar gak sih selama ini kamu tuh capek, sampai akhirnya kamu ngerasanya gimana? Depresi, betul? Sampai akhirnya juga kamu ngerasa stres, kosong, hampa. Kamu tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena dirimu memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu persis seperti yang kamu mau. Capek loh. Udah ya, sekarang pakai prinsip hidup saya. Gini prinsipnya. Hidup itu saya telan aja. Katakan bersama saya, hidup itu saya telan saja. Karena yang ku telan, itu yang aku butuhkan dalam hidup ini. Sadar gak sih? Kalau kesialan-kesialan tanda kutip yang kita pikir sial itu sebenarnya kita butuh untuk menemukan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Nah, ini dia nih kesimpulannya. Mas, kalau begitu Mas, emang hal apa sih yang akan terjadi ketika diri saya nih Mas bisa berdamai dengan keinginan saya? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Ini yang akan terjadi ketika diri kita bisa berdamai dengan keinginan kita. Yang pertama, semua yang kamu butuhkan akan muncul. Ini beneran loh. Bisa kamu uji. Yang tadinya kamu minta belum tentu jadi kenyataan. Belum. Tapi akan diganti. Kalau memang itu bukan yang terbaik buat kamu, akan diganti dengan pengganti yang lebih baik. Dan lucunya, pengganti yang muncul itu secara tiba-tiba, itu benar-benar di luar apa yang bisa kita bayangkan. Ini terjadi dalam diri saya dan banyak orang-orang yang saya bantu. Ini benar, boleh kamu coba dan buktikan sendiri. Nah, ini nih. Kalau kita bicara tentang hukum tarik-menarik, atau kita bicara tentang The Secret, saya punya kabar gembira nih di bagian akhir. Apa Mas? Saya akan memberikan sebuah webinar perdana dengan tema hukum tarik-menarik ala The Secret. Wah, bener. Ini sebuah tema yang harus saya praktekin langsung depan mata kamu. Tertarik? Kalau kamu ingin mendaftar buruan. Ini semua memang berbayar tapi sangat murah. Gimana Mas supaya saya tahu infonya kapan dan bagaimana cara saya mengikutinya? Kamu lihat info pendaftarannya di deskripsi. Deskripsi video ini ada cara bagaimana cara kamu mendaftarkan diri. Kamu lihat deskripsinya dan klik link yang ada di situ ya. Semuanya jelas. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya tunggu kamu di webinar atau saya tunggu kamu di video-video yang lainnya ya. Terima kasih.